لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Kisah kematian orang-orang takwa. Berikut ini kisah kematian orang-orang takwa yang saya kutip dari buku Mati Itu Spektakuler yang diterbitkan oleh Zaman. Sufyan Tsauri berkata bahwa ketika malaikat maut menyentuh urat nadi seseorang, daya ingatnya akan hilang, menjadi bisu dan melupakan segala miliknya. Derita kematian begitu mengerikan sehingga jika seseorang tidak diliputi pengaruh hipnotis kematian, dia akan menggigit orang yang memegangnya. Menurut beberapa hadis, ketika nafas seseorang sampai di tenggorokan, setan berusaha sekuat tenaga menyesatkannya. Menurut sebuah hadis, malaikat maut mengawasi orang-orang yang memanjatkan doa. Jika dia mendapati seseorang yang berdoa saat khusyuk, dia menuntunnya mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Ketika itu terusirlah setan darinya. Mujahid mengatakan bahwa ketika seseorang sedang sekarat, wajah-wajah sahabatnya diperlihatkan di hadapannya. Jika dia sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mereka muncul di hadapannya. Dan jika dia sering berkumpul dengan para pendosa, maka hal yang sama juga dimunculkan kepadanya. Yazid bin Syajara konon juga mengatakan hal yang sama. Rabi'ah bin Azah, seorang laki-laki yang bertakwa dari Basrah, mengatakan bahwa seseorang yang sedang sekarat diajarkan mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia terus saja bergumam, minum, beri aku secangkir anggur. Juga ada seorang laki-laki di Ahwas yang hampir meninggal dunia, dituntunkan keluarganya untuk mengatakan La ilaha illallah, tetapi dia terus saja menghitung uangnya. Sebaiknya orang-orang yang mengadakan persiapan mati mengingatnya selama masa-masa hidupnya dan mengerjakan amal-amal soleh. Bagi mereka, kematian seperti sebuah hadiah. Mereka sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW ketika Bilal sedang sekarat. Istrinya berduka mengetahui bahwa dia akan meninggalkannya. Namun pada saat yang sama dia mengungkapkan kegembiraan karena suaminya akan berjumpa dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ketika Mu'adz mengatakan ajalnya telah dekat, ia berdoa kepada Tuhan agar dipanjangkan hidupnya. Alasannya bukan karena mencintai dunia, tetapi karena dia merindukan kenikmatan rasa dahaga pada musim panas ketika berpuasa dan ingin mencurahkan segala waktunya untuk mengajarkan agama Allah. Salman Al-Farisi konon menangis ketika datang kematiannya. Seseorang ingin tahu mengapa ia menangis, padahal ia akan bertemu dengan Nabi di akhirat kelak. Dia mengatakan bahwa dia menangis bukan karena takut mati atau cemas karena akan meninggalkan dunia, tetapi karena dia telah berjanji kepada Nabi bahwa dia akan mendapat keuntungan dari dunia seperti seorang musafir. Dan dia menyesal tidak dapat menepati janjinya. Ketika kematiannya, jumlah hartanya 10 dirham. Harta inilah yang membuatnya menangis. Setelah itu dia meminta dibawakan minyak wangi dan meminta istrinya untuk memercikkannya di atas tempat tidurnya, karena para malaikat akan mendatanginya. Abdullah bin Mubarak tertawa saat kematiannya datang dan berkata bahwa orang harus melakukan sesuatu untuk mencapai hal seperti itu, yakni mereka gembira dan mampu menvisualisasikan keadaan di akhirat. Dia juga mengatakan kepada pembantunya Nasr agar
meletakkan kepalanya di atas tanah jika kematian menghampirinya. Nasar pun menangis. Pembantunya berkata bahwa dia telah hidup nyaman tetapi mati seperti seorang pengemis. Dia memerintahkan pembantunya untuk diam dan memberitahunya bahwa dia telah berdoa kepada Allah agar menghidupkannya sebagai orang-orang kaya dan mati sebagai pengemis. Atta bin Yasar berkata, seorang laki-laki hampir mati, kemudian setan datang kepadanya dan berkata, engkau lari dari aku dan engkau tidak berada dalam genggamanku. Dia memberitahunya, aku merasa tidak aman darimu. Jairi berkata, aku sedang duduk di samping Junaid pada saat datang kematiannya. Dia sedang membaca Al-Quran. Seseorang berkata, ini adalah saat yang mengerikan. Saat ini tidak pas membaca kitab suci. Dia bertanya, adakah waktu yang lebih baik membaca kitab suci daripada saat sekarang ini? Saat catatan terakhir akan disusun? Seseorang memberitahu Junaid bahwa Abu Sa'id Khazaz tampak sangat bergembira saat kematiannya. Apa yang terjadi? Kata seseorang. Dia menjawab, sekiranya ketika dia mendapatkan kematian dalam keadaan senang, maka hal itu akan mengembirakannya. Ketika Zunnun Misri sedang sekarat, seseorang bertanya kepadanya, apakah engkau ingin mengatakan sesuatu? Dia berkata, aku hanya mengidamkan satu hal, yakni mengenal Allah sebelum aku mati. Seseorang berkata bahwa dia sedang duduk bersama Mumsyad Danuri. Tiba-tiba seorang pengemis datang dan berkata, apakah ada tempat yang bersih dan suci untuk mati? Dia menunjuk ke sebuah tempat di mana air mancur memancar. Lelaki itu pergi ke tempat itu dan bersuci, kemudian sholat. Setelah itu dia tidur dengan tenang dan meninggal dunia. Fatimah putri Abu Ali Rabari berkata, ketika saudara laki-laki Abu Ali sedang sekarat, kepalanya berada di pangkuannya. Dia membuka matanya dan berkata, pintu-pintu surga terbuka dan sebuah suara terdengar, wahai Abu Ali, meskipun engkau tidak berambisi untuk tempat yang tinggi, tetapi kami menganugerahi kamu di suatu tempat yang terhormat. Setelah itu dia melantungkan syair berikut, demi Tuhan, aku tidak pernah pedulikan untuk mencintai seseorang kecuali engkau yang menjadikanku cemas oleh matamu dan senduh dan pipimu yang tampak merah karena kerendahan hati yang luar biasa. Seperti itulah kisah kematian orang-orang takwa yang semoga dapat menjadi renungan. Kita mohon kepada Allah yang kepadanya kita akan kembali agar saat berhadapan dengan kematian kita tidak merasa cemas, melainkan merasa gembira karena telah melihat tempat yang akan kita tuju. Dikutip dari buku yang berjudul Mati Itu Spektakuler. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.